butir 11 di keterangan saudara. Menurut pendapat pemeriksa, berdasarkan pendekatan fisionomi dan gestur Jessica, dapat ditarik kesimpulan Inilah bahwa kesimpulan telah terjadi, dari jaksa. ini bukan potensi lagi, telah terjadi kejahatan yang direncanakan oleh tersangka Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Ces. Kami sudah 17 kali bersidang, masih belum tahu yang mana ini sebenarnya. Tapi Anda dengan satu kata bisa menyatakan telah terjadi kejahatan. Dari mana saudara bisa menarik kesimpulan seperti itu? Kalau keterangan saudara itu bisa sudah dapat dibenarkan, nggak perlu ada sidang ini, langsung aja putus berdasarkan keterangan saudara. Ini kan masalah prosedur dari kesimpulan akhir, ya. Kan ingin Enggak, karena saya lihat luar biasa sekali gitu. Bisa dengan ilmu yang ahli punyai langsung menentukan orang ini pelaku kejahatan gitu loh. karena banyak Ini luar biasa. Jadi saya ingin tahu nih, bagaimana cara menarik kesimpulannya itu? Dari mana saudara bisa cari kesimpulan itu? dari pengalaman empirik di luar negeri, para ahli si Gio Navarro, ya, David Pivas dan sebagainya, Janine Driver dan sebagainya. Ada banyak contoh. Oh, dari pengalaman. Pengalaman. Bukan dari fakta-fakta persidangan, bukannya? Fakta persidangan juga dong. Gabung juga dong. Katanya tadi Bukan ditunjukkan bahwa kasus seperti ini di luar juga pernah terjadi dan hasilnya ujung-ujungnya itu terbukti seperti itu. terbukti. Artinya ada hasil seperti itu. Mana hasilnya? Kita masih sidang nih. Belum menentukan ada ini berlaku atau tidak. Masih disidangkan. Ini masalahnya. Ya. Memang tidak semua sama BAP yang satu dengan yang lain. Maaf, saya akan menyinggung juga kalau begitu yang lainnya. Belum apa-apa waktu teman saya dari Jogja itu ditanya Pak Majelis Hakim, saya terbukti mengatakan dia adalah pelakunya. Kan begitu, kawan bapak itu. Ya. Begitu. Ya. Dia boleh mengatakan itu, kenapa saya nggak boleh? Oh, itu maksudnya. Jadi karena dia boleh mengatakan keyakinannya. Ya kenapa dia diperlakukan tidak sama dengan saya? Apakah bapak kenal dengan dia? Jadi ini keyakinan saudara ya? Ya. Bahwa dia melakukan keyakinan Iya, saudara. Betul. Ya. Betul. Keyakinan ya? Ya. Bukan pendapat saudara. Ya. Ada. Kalau hakim punya ius curiae, hakim tahu hukumnya, ya. Karena ahli diminta di sini bukan nanya keyakinan ahli, kita ingin pendapat ahli. Ya itu pendapatlah, anggap saja. Sebentar dari saya cukup, mungkin dari rekan saya. Saudara ahli, saya lanjutkan. Berhubungan dengan angka 11 tadi yang dibacakan, saudara selalu dari sisi yang jelek saja Jessica dinilai. Saya ingin tanya, apakah tidak ada sisi yang bagus untuk dinilai? Kan Anda seorang ahli, harus independen. Anda kan tidak dihadirkan di sini kan harusnya independen. Ini yang jelek saja yang saudara ungkapkan, yang negatif. Yang sisi baiknya nggak diungkapkan. Buat apa saya mengungkapkan sisi baik dia? Tentu saja dia punya sisi baik. Menguntungkan dia. Dalam Ini kan hak kronologis ini semuanya. Sisi dikatakan bapak jelek itu. Selalu itu yang negatif saja yang diungkap. Ya saya buat apa? Yang bagus-bagus. Memangnya saya harus mengagumi dia begitu? Bukan begitu. Itu yang kejadian-kejadian yang begitu. Yang gestur dinilai, dendam dinilai. Tidak ada yang baik terhadap Jessica. Ya saja divonis saja, selesai. Ya gestur itu. Ya. Memang seperti itu. Ada macam-macam gerakan gembira. Saudara tidak melihat langsung, mendengar dan mengalami pun bisa menyimpulkan angka 11. Iya, itu gabungan dari Anda bukan saksi fakta, Anda itu menilai berkas yang sudah basi. Testimonium do auditu. Artinya tahu saya. Hukum. Tahu. Sarjana hukum kok nggak mengerti begitu, profesor lagi. Tahu banget saya itu. Beratan yang mulai ini penasihat hukum sudah emosi ini. Nah, ini nggak benar ini. Coba dong, emosi. coba dong, tenang. Ini cari-cari alasan aja bolong-bolong.
Coba saya ingatkan penasihat hukum agar jangan melontarkan yang sifatnya pribadi. Ya. Baik, saya lanjutkan aja ya, Prof ya. Kalau kita kan enak-enak aja nih ya, Ya ahli itu ya. penasihat hukum itu harus ikut kursus saya itu. Jadi begini ahli, Kita saksikan coba dulu bersama-sama ya tadi teman-teman ya. diputarkan tadi yang keterangannya. Tolong ya Mas, jam-jamnya itu 16.3 sekian. 16.34 ya tadi ya. CCTV 7 ya, 7 ya. Ya ini betul. Begini ya, tadi JPU bertanya kepada ahli mengenai paper bag. Ahli mengatakan nggak mau jawab itu karena nggak lihat. Begitu ya? Begitu ahli? Benar? Tidak tahu persis isi Tidak paper persis. bag, apakah benda lain. Ya, karena nggak kelihatan gitu ya. Nah sekarang Anda tidak tahu soal paper bag, tetapi Anda memberikan keterangan di sini 163402 benda paper bag yang tadi ia letakkan untuk menutupi aktivitas tangan kanan, ia pindahkan kembali. Bagaimana saudara tidak tahu, tidak pernah lihat paper bag katanya, kok bisa kasih keterangan seperti ini? Barusan Anda bilang tidak pernah tak melihat paper bag, tapi Anda bilang betul. Itu benda itu bisa apa saja. Itu ditulis di paper bag, ditulis lihat Iya. paper bag. Ya itu tafsiran saya mungkin paper bag. Nah, tafsir. Jadi data saudara ini berdasarkan tafsiran semua. Bukan, benda itu kan bisa berbentuk macam-macam dari kiri kanan sebenarnya. Ahli, kita ini kebenaran di sini ahli ya. Iya, iya. Anda tegas tadi mengatakan tidak melihat paper bag, tapi Anda bercerita tentang paper bag di jam 16.30 tepat lagi waktunya. Ini sebenarnya keterangan saudara atau keterangan penyidik? Penyidik yang beritahu pada ahli atau saudara yang membuat keterangan ini? Kok ada bisa paper bag? Ini istilah yang umum, lalu saya masukkan. Jangan lupa, ini adalah BAP yang sudah diperbaiki. Lain dengan BAP yang pertama. Iya, tapi kan ahli mengatakan tidak melihat paper bag. Kalau Anda nggak bisa lihat, pasti kan Anda nggak mungkin bisa bercerita. Tiba-tiba ada muncul di keterangan saudara tentang paper bag. Bagaimana itu bisa muncul? Itu keterangan saudara atau keterangan penyidik atau ahli mengarang? Nah, ini bukan mengarang-arang kalau Jadi begini. apa dong? begini. Jadi bagaimana? Benar aja Bagaimana? dong. Jadi bagaimana? Coba dijelaskan. Santai aja kita, jelaskan aja. Ini yang mulia majelis, kalau soal yang kecil-kecil ditanya terus seperti ini dan sebetulnya kualitasnya juga tidak bermutu menurut saya. Tidak langsung menuju persoalan. Saya keberatan lama-lama menjawab seperti itu. Yang masuk akal lah tanya. Ya justru ini masuk akal. Ya kalau ahli tidak akan menjawab, katakan aja tidak. Ya saya ya bukan apa-apa. Supaya- Mohon maaf kalau yang saya hormati ini saya jawab lah. Agar Ya, supaya jadi gitu diberikan ya. pertanyaan yang lain. Baik, singkat jadi juga. ini sudah jelas ya. Saudara nggak bisa jawab nih. Nggak mau jawab atau tidak bisa jawab atau gimana? Ya nggak mau jawab lah. Nggak mau jawab. Nggak apa-apa. Lama-lama kan Itu hak ahli. Jadi, Ya, itulah- jadi bebas gitu ya. ya Tidak itulah bebas. penasihat hukum berputar-putar saja. Gitu ya. Aduh. Ya teman-teman kita lihat tadi ya salah satu dari ahli dari kasus Jessica Kumala Wongso di-stuck oleh Otto Hasibuan. Ternyata tidak bisa menjawab ya itu paper bag atau gimana itu gak tahu saya teman-teman ya. Semoga saja kasus ini cepat PK2 dan cepat berlalu ya, jangan terlalu lama seperti ini teman-teman ya. Kasihan Jessica Kumala Wongso sudah lama di penjara 7 tahun lebih teman-teman ya. Dan up to Jessica Kumala Wongso semoga cepat bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.